Oke guys, kita lanjut. Penuh dengan energi spiritual yang tak terbatas, dua teratai hitam raksasa mulai berputar perlahan, memancarkan tekanan kuat yang menyelimuti seluruh kota Desolated Barat. Ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya sedikit berubah karena dua teratai hitam raksasa, karena mereka telah merasakan ketangguhan dan kekuatan arai spiritual Mu Chen, dari tekanan dan fluktuasi energi spiritual yang memancar darinya. Bahkan seorang ahli fase tengah tahap penyelesaian surgawi akan dibiarkan dengan satu-satunya pilihan untuk mundur sementara darinya. Memang, pemuda bernama Mu Chen ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan, tidak heran mengapa dia mampu mengalahkan Wu Jia. Sepertinya pencapaiannya pada aspek arai spiritual tidak lebih rendah dari yang terakhir. Bahkan, dia mungkin lebih tirani. Sementara banyak orang mendesah kagum terhadap kemampuan Mu Chen, dua naga jahat raksasa sudah melolong, auman mereka mengguncang seluruh bentangan dunia. Dua teratai hitam raksasa mulai berputar dengan cepat, di bawah tatapan dingin dan dingin dari Mu Chen, dua sinar raksasa cahaya hitam memuntahkan tiba-tiba dari tengah kedua teratai, mereka terjalin bersama, tampak mirip dengan dua naga hitam yang telah terjerat satu sama lain sebagai energi tirani yang tak terlukiskan dan terpancar dari mereka. Di bawah tatapan penuh perhatian dari semua orang, dua sinar cahaya hitam dengan keras menabrak tubuh dua naga iblis. Cahaya hitam langsung mekar di cakrawala, menutupi dan menyelimuti seluruh langit. Raungan menyakitkan meletus dari dua naga iblis saat mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk berjuang dan melarikan diri. Namun demikian, di bawah sinar cahaya hitam, yang tampak sepadat tinta, mereka mulai menimbulkan korosi, sebelum berubah menjadi tidak berwujud. Saat ledakan keras terdengar, kedua naga iblis itu ditembus oleh sinar cahaya hitam yang seperti tinta. Selanjutnya, sinar cahaya melanjutkan serangan mereka. Tanpa terlihat melemah, mereka dengan kasar menembak ke arah Mo Longxi saat mereka menyelimutinya. Keributan terdengar di seluruh kota, ekspresi gelap dan dingin muncul di wajah Mo Longxi saat dia melihat ke arah sinar hitam cahaya yang melesat ke arahnya. Dia bisa merasakan bahwa energi kuat yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan dan mengalahkan seseorang di fase tengah tahap penyelesaian surgawi. Namun, sangat disayangkan bahwa dia, Mo Longxi, jauh lebih kuat daripada fase tengah tahap penyelesaian surgawi. Saat bayangan gelap muncul dari mata Mo Longxi, dia melangkah keluar. Energi spiritual hitam keabu-abuan yang pekat meletus dari lengannya saat lapisan sisik hitam muncul di kulitnya. Raungan dingin terdengar dari Mo Longxi saat dia mengirim dua tinju bergemuruh. Udara di depannya meledak seketika, sementara riak bergelombang melintasi ruang sekitarnya. Tanpa niat sedikit pun untuk menghindar, tinju Mo Longxi menghantam dua sinar cahaya hitam yang menembak ke arahnya. Cincin riak energi spiritual yang mengamuk terlihat menyebar oleh semua orang saat Mo Longxi dikirim mundur selusin langkah ke belakang. Lengan di sekitar lengannya robek menjadi compang camping. Namun, tidak ada satu luka pun di lengannya. Selanjutnya, dari konfrontasi langsung, sinar cahaya hitam yang tampaknya merupakan kekuatan yang tak tertahankan segera hancur menjadi titik-titik bercahaya yang menutupi langit. Kekuatan Mo Longxi ini sebenarnya berada pada level yang dapat dengan mudah menahan arai spiritual kelas 5. Kejutan meletus di dalam hati banyak orang seperti yang dipikirkan semua orang, Mo Longxi ini memang sangat tangguh dan kuat. Meskipun Mu Chen telah menggunakan kekuatan Master Arai Spiritual kelas 5, tingkat arai spiritual yang diatur olehnya tidak dapat mengatasi Mo Longxi. Ekspresi serius memenuhi wajah Su Xuan, He Yao dan yang lainnya. Mereka semua telah melihat kekuatan arai spiritual lotus pembantaian iblis Mu Chen. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa arai spiritual dengan kekuatan seperti itu, secara keseluruhan, hanya mampu memaksa Mo Longxi untuk mundur, tidak lebih dari itu. Sepertinya sangat sulit bagi Mu Chen untuk menjadi tandingan Mo Longxi, Su Huang berbisik. Selama dia bisa bertahan sampai Luo Li dan Li Xuantong menghabisi lawan mereka, dengan kolaborasi mereka bertiga, mereka akan memiliki beberapa peluang untuk menang. He Yao menimpali sambil mengerutkan dahinya. Namun, dengan tingkat kecerdasan Mo Longxi, dia jelas tidak akan memberi Mu Chen kesempatan seperti itu. Dia pasti akan mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Orang ini, mata Mu Chen menyipit karena melihat tontonan yang dimainkan di depan matanya. Ini benar-benar pertama kalinya arai spiritual teratai pembantaian iblisnya tidak dapat memiliki efek yang diinginkan.
kekuatan Molongsi ini benar-benar sangat kuat dan tangguh. Mengangkat kepalanya, Molongsi mengirim senyum gelap yang mengerikan ke arah Mu Chen. Detik berikutnya, dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Mu Chen. Setelah meningkatkan kewaspadaannya terhadapnya, bayangan naga di sekitar tubuh Mu Chen berkilauan saat dia mundur secara eksplosif ratusan meter ke belakang. Pada saat yang sama, dengan perubahan segel tangannya, dua teratai hitam raksasa yang belum menghilang mulai berputar sekali lagi, mengirimkan dua sinar cahaya hitam dengan keras menembak keluar. Tinju Molongsi bergemuruh lagi, menghancurkan dua sinar cahaya yang masuk terpisah sementara dipaksa mundur selusin langkah mundur sekali lagi. Namun, kali ini, dia menghentakkan kakinya dengan keras, membuat kecepatannya meningkat secara dramatis, menyebabkan bayangan sisa muncul di langit. Dalam sekejap mata, dia telah muncul tepat di depan Mu Chen seperti hantu. Saat seringai gelap yang dingin berubah menjadi agak jahat, dia berbicara, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat menghindariku dengan pencapaian kecilmu dalam teknik Soaring Dragon?" Mengepalkan jari-jarinya erat-erat, sisik hitam di tinjunya berkilauan dengan cahaya dingin yang menyeramkan, muncul mirip dengan senjata pembantaian dan pembantaian, sementara fluktuasi dingin dan tidak menentu memancar keluar. Tinju pemecah naga, raungan rendah terdengar dari mulut Molongsi saat dia mengepalkan tinjunya. Udara di depan langsung hancur dan meledak saat tinju langsung mengarah ke Mu Chen. Pada jarak ini, Mu Chen sudah tidak dapat mencoba segala bentuk penghindaran. Ekspresi sengit melintas di dalam pupil hitamnya saat kilat hitam melesat dan meletus dari tubuhnya, sementara tanda kilat muncul di dadanya. Mengaktifkan fisik dewa petirnya, Mu Chen membalikkan tubuhnya, mengirim tinju dengan keras bergemuruh, dan menghantamkannya langsung ke tinju yang datang dari Molongsi. Riak-riak yang terlihat dengan mata telanjang tampak melebar seketika ketika kedua tinju itu saling bertabrakan. Getaran mengguncang ruang di sekitarnya saat energi spiritual yang melonjak dari keduanya tampaknya telah berubah menjadi badai yang ganas. Sebuah getaran melewati Mu Chen saat dia terbang mundur ratusan meter. Rasa manis yang samar muncul di mulutnya saat sepotong darah muncul saat mengalir turun dari sudut mulutnya. Bagaimanapun, kekuatannya hanya pada tingkat tahap akhir tahap transformasi surgawi. Meskipun dia memiliki penguatan dari fisik dewa petirnya, dalam benturan kekuatan yang begitu langsung, dia jelas bukan tandingan Molongsi. Berdiri dengan angkuh di udara, Molongsi tidak bergerak satu inci pun dari tabrakan sebelumnya, hanya dengan gemetar bahunya, yang ditangani oleh energi di dalam tubuhnya. Melihat dengan ejekan dan penghinaan pada Mu Chen, dia berbicara kepada yang terakhir, "Kamu benar-benar anak nakal yang arogan. Anda benar-benar berani bertarung langsung dengan saya. Sepertinya Anda tidak menghargai hidup Anda." Mendengar kata-kata itu dan melihat reaksi Molongsi terhadap percakapan sebelumnya, ekspresi Mu Chen tenggelam seperti batu bata di dalam air. Perbedaan antara tahap akhir tahap transformasi surgawi dan tahap akhir tahap penyelesaian surgawi sebenarnya terlalu besar. Bahkan dengan berbagai metode yang dia gunakan, dia berjuang dengan banyak kesulitan. Ingin benar-benar menjadi ancaman bagi Molongsi menggunakan metode biasa tidak mungkin. Mata Mu Chen mulai berbinar saat dia merenungkan metode dan cara yang bisa dia gunakan. Jelas, Molongsi tidak akan dengan bodohnya menunggu Mu Chen menyelesaikan persiapannya. Dengan mencibir, dia menembak sekali lagi menunjukkan kecepatan yang menakjubkan itu, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Rentetan serangan yang ganas menyapu Mu Chen. Sebagai tanggapan, Mu Chen hanya bisa memutar dan membalikkan tubuhnya untuk menghindari serangan yang masuk. Namun, ada banyak contoh di mana dia dipaksa oleh kekuatan tirani Molongzi untuk bertemu dalam konfrontasi kekuasaan secara langsung. Oleh karena itu, di bawah serangan ini, Mu Chen dengan cepat jatuh ke dalam kerugian. Di dalam kota, banyak orang menghela nafas kagum di dalam hati mereka, karena Molongsi benar-benar yang lebih tangguh. Meskipun Mu Chen telah menyebabkan orang merasa kaget dan heran dengan kecakapan tempurnya, perbedaan antara satu tahap penuh tidak semudah itu untuk ditambahkan. Wajah Su Xuan, He Yao dan yang lainnya penuh dengan kecemasan, karena begitu Mu Chen jatuh, mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan seluruh situasi lagi. Suara rendah dan dalam terus terdengar di langit. Mengikuti setiap suara, Mu Chen akan dikirim terbang kembali dengan menyedihkan, sementara darah yang menetes dari sudut mulutnya menjadi semakin menonjol.
Namun, setiap kali ketika Mu Chen dengan sedih dikirim terbang kembali, telapak tangan di lengan bajunya akan sangat gemetar, sebelum cahaya mengalir keluar dari ujung jarinya. Saat ini terjadi, udara akan sedikit beriak, sebelum kembali ke keadaan semula, tidak terganggu. Di udara, situasi Mu Chen menjadi semakin menyedihkan dan mengerikan. Dipaksa melarikan diri ke segala arah oleh Mo Longzi, tangisan kasihan dan tawa mengejek mulai terdengar di dalam kota. Namun, setelah mendengar suara-suara itu, frustrasi dan keengganan secara mengejutkan menghilang dari mata hitam pemuda itu. Sebaliknya, ketenangan dingin yang mirip dengan dasar danau kuno hadir. Melihat darah mengalir dari sudut mulut Mu Chen, Su Xuan mau tidak mau menutupi mulutnya dengan tangannya yang seperti batu giok, sementara dorongan untuk membantunya meletus di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, orang-orang kejam lainnya dari peringkat daftar bounty menatap mereka dengan erat. Dari kelihatannya, Mu Chen sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di dalam aula besar, pria berjubah hijau itu sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap pemandangan Mo Longzi yang tampaknya mendominasi Mu Chen. Samar-samar mengernyitkan dahinya, dia sepertinya menemukan bahwa itu tidak benar. Di langit, sosok seperti hantu Mo Longzi muncul di hadapan Mu Chen sekali lagi. Dengan wajah penuh kesuraman, dia mengirim tinju lain bergemuruh ke tenggorokan Mu Chen, menyebabkan yang terakhir menyilangkan tangannya di depan tubuhnya sebagai pertahanan. Tinju Mo Longzi dengan keras menghantam lengan Mu Chen, menyebabkan seteguk darah menyembur keluar dari yang terakhir saat rasa sakit yang hebat menyiksa lengannya. Jika bukan karena dia telah mengembangkan fisik dewa petirnya, lengannya pasti akan cacat setelah menerima serangan itu. Mengandalkan kekuatan pukulan, Mu Chen secara eksplosif mundur, ujung jarinya masih bergetar, sementara fluktuasi terpancar di udara. Darah yang mengalir dari sudut mulutnya sekarang jernih dan menonjol, dengan hanya ekspresi dingin di dalam sepasang pupil hitam itu yang semakin tebal. Setelah menstabilkan tubuhnya setelah mundur beberapa ratus kaki, Mu Chen perlahan membersihkan darah dari sudut mulutnya sebelum melanjutkan untuk menatap tajam ke arah Mo Longzi. Kau benar-benar anak nakal yang ulet, sepertinya seni suci pemurnian tubuh yang telah kamu kembangkan cukup tangguh, kata Mo Longzi sambil tertawa sinis. Jika dia digantikan oleh orang biasa, bahkan seseorang yang kekuatannya berada di fase tengah tahap penyelesaian surgawi sudah lama menderita luka berat setelah dihancurkan berkali-kali olehnya. Namun, meskipun Mu Chen di depan matanya tampak agak menyedihkan, dia jelas masih memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Namun demikian, saya benar-benar ingin melihat berapa banyak lagi pukulan yang dapat Anda ambil dari saya. Tawa jahat terdengar dari Mo Longzi saat dia melangkah keluar, ingin melanjutkan serangannya untuk menghabisi Mu Chen. Namun, saat ia mampu mengambil langkah maju, senyum dingin meledak dalam niat membunuh muncul dari sudut mulut Mu Chen di kejauhan. Pada saat ini, sepasang pupil hitam itu telah berubah menjadi kristal, tampaknya mampu melihat berbagai makhluk hidup di dunia, tampak sangat misterius. Fluktuasi yang menakjubkan terdengar di seluruh dunia, mengejutkan dan mencengangkan banyak orang untuk mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat energi spiritual di langit di atas mereka tampaknya mulai mengamuk. Garis bercahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di udara. Sebelum menyebar, dari kelihatannya, mereka tampak membentuk tungku raksasa yang tak tertandingi. Mata Mo Longzi langsung berkontraksi samar saat dia melihat pemandangan yang terbentang di sekelilingnya, menyebabkan ekspresinya perlahan mulai tenggelam. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah Mo Longzi, yang memiliki ekspresi cekung tergantung di wajahnya. Detik berikutnya, suara yang sangat mengerikan yang mengandung beberapa ejekan di dalam bergema di langit. Apakah kamu benar-benar berpikir aku mengizinkanmu untuk memukulku dengan bebas, dasar sampah? Energi spiritual tanpa batas berkembang di langit mirip dengan gelombang pasang. Saat benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya terjalin, tungku raksasa yang tak tertandingi mulai samar-samar terbentuk di langit. Menyelimuti tanah di bawah, tungku mulai memancar dengan fluktuasi yang menakjubkan. Sedikit perubahan terjadi pada ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menatap tungku bercahaya. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat menemukan bahwa itu adalah arai spiritual raksasa. Adapun garis bercahaya yang tampak rumit itu, itulah yang terdiri dari formasi susunan. Arai spiritual ini tampaknya lebih kuat dari arai spiritual lotus ganda dari sebelumnya.
Kejutan dan keheranan meletus sekali lagi di hati beberapa ahli. Sementara tatapan yang mereka kirim ke Mu Chen telah berubah. Orang ini sebenarnya sengaja bertindak lemah, lebih jauh lagi. Dia bahkan telah menggabungkan segel spiritualnya di udara dari entah kapan, hanya setelah menyelesaikan susunan formasi arai, dia menghancurkan karakternya dan mengungkapkan arai spiritual yang begitu kuat. Sebelumnya, dia dipaksa ke keadaan yang menyedihkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sosok yang menyedihkan itu hanyalah metode yang digunakan olehnya untuk menutupi susunan arai spiritualnya. Selain itu, semua orang harus mengakui bahwa penyembunyiannya sangat bagus, karena bahkan Molongsi tidak dapat menemukan dan merasakannya. Pemuda ini tampaknya cukup muda. Namun, tidak sedikit pun dari kedangkalan yang biasa ada dalam pikiran seseorang hadir dengan pemikirannya. Dia masih bisa tetap tenang dan tidak bingung bahkan dalam situasi hidup atau mati seperti itu, sambil mengandalkan kecerobohan Molongzi untuk mengatur arai spiritual secara rahasia. Gelombang baru dari Akademi Spiritual Surga Utara ini tampaknya sedikit tangguh, kata pria berjubah hijau dengan beberapa keterkejutan dan keheranan di matanya. Bahkan dia hanya bisa merasakan arai spiritual Mu Chen tepat sebelum dia mulai mengaktifkannya. Sebelum itu, dia juga tidak bisa merasakan bagaimana Mu Chen menyatukan segel spiritualnya ke udara. Jelas, mahasiswa baru bernama Mu Chen ini memiliki pencapaian yang cukup tinggi pada aspek arai spiritual. Jika tidak, dia tidak akan bisa menggabungkan segel spiritualnya dengan sempurna dengan udara sampai tidak menciptakan sedikit pun kehadiran yang terlihat, tidak memungkinkan siapapun untuk merasakan niatnya. Arai spiritual ini sangat kuat. Melihat tungku raksasa yang tak tertandingi di udara, pria berjubah hijau itu sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa arai spiritual ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini mungkin cukup untuk benar-benar menimbulkan ancaman terhadap Molongsi. Sekarang, Molongsi mungkin harus membayar harga untuk kecerobohannya sebelumnya. Di seberang cakrawala, di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi Molongsi telah berubah menjadi sangat dingin dan gelap saat dia melihat ke arah tungku raksasa yang telah menyelimutinya, mengirim pandangan gelap dan cekung ke arah Mu Chen di kejauhan. Kedutan samar bisa dilihat di matanya, menyebabkan dia tampak sangat jahat. Ini tidak terduga. Aku benar-benar meremehkanmu. Molongzi berbicara dengan sedikit geraman dengan beberapa gigi terkatup dan kertakan hadir dalam kata-katanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar mendapatkan yang cepat ditarik ke dia oleh Mu Chen di bawah tatapan penuh perhatian dari begitu banyak orang. Sebelumnya, sepertinya dia benar-benar mendapatkan keuntungan. Namun, dia sama sekali tidak menemukan momen ketika Mu Chen telah mengatur arai spiritualnya. Bukan untuk mengatakan bahwa dia kurang dalam kemampuan sensoriknya. Namun, dia benar-benar terlalu ceroboh. Dia tidak percaya bahwa Mu Chen bisa melakukan apapun di antara celah giginya. Oleh karena itu, tungku raksasa itu mirip dengan tamparan keras di wajahnya, menyebabkan kemarahan dan kemarahan meledak di dalam hatinya. Ekspresi ketidakpedulian yang samar tergantung di wajah tampan Mu Chen, sementara darah masih tersisa di sudut mulutnya. Arai spiritual yang telah dia atur secara alami adalah yang diberikan kepadanya oleh Lingxi ketika dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun berada dalam batas yang sama dari arai spiritual peringkat 5, seperti arai spiritual teratai pembantaian iblis, yang dimilikinya mungkin sebanding dengan fase akhir tahap penyelesaian surgawi. Jika sebelumnya, Mu Chen secara alami tidak akan memiliki kemampuan untuk mengaturnya. Namun, setelah membuka mata hatinya, dia akhirnya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Secara alami, mengatur arai spiritual ini akan membutuhkan waktu. Jika dia mengatur arai spiritual seperti itu tepat di wajah Molongsi, dia pasti akan diganggu dan dihentikan oleh yang terakhir. Karena itu, ia memilih untuk menggunakan metode yang tidak diharapkan oleh siapapun. Ketika serangan Molongsi paling gila, sementara tubuhnya tampak dalam keadaan yang sangat menyedihkan, mengandalkan penyembunyian oleh fluktuasi energi spiritual yang mengamuk, dia telah menyatukan segel spiritual, satu demi satu, di udara. Oleh karena itu, telah menyebabkan adegan pembalikan Mu Chen. Menembak melihat Molongzi, Mu Chen tidak terus mengatakan kata-kata yang tidak berguna saat ia melanjutkan untuk menyilangkan kakinya dan duduk di udara. Sebuah segel tangan terbentuk, menyebabkan arai spiritual tungku raksasa bergemuruh saat berputar.
Saat melakukannya, ruang di sekitar tungku mulai tampak bergejolak dan menyala. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkan situasi berbalik? Raungan menyeramkan dan dingin terdengar dari Molongsi saat dia melangkah maju, energi spiritual hitam keabu-abuan tanpa batas tersapu darinya. Pada saat ini, siapapun dapat melihat bahwa arai spiritual tungku ini telah menyebabkan beberapa ketakutan muncul di dalam dirinya. Kamu suka memuntahkan sedikit omong kosong, Mu Chen menjawab dengan senyum tipis, mengganti segel tangannya. Udara di dalam tungku berubah menjadi merah tua, hampir seolah-olah akan menyala dan terbakar. Setelah melakukan kontak dengan energi spiritual tak terbatas yang memancar keluar dari Molongsi, energi spiritual mulai berfluktuasi dan memancar dari udara merah-merah. Jejak penguapan mulai muncul saat suhu yang menakutkan mulai memancar dan menyebar dari dalam tungku arai spiritual. Arai surgawi tungku surgawi. Ekspresi tenang tampaknya muncul di wajah Mu Chen saat raungan rendah dan dalam membawa rasa dingin yang perlahan terdengar dari mulutnya. Setelah raungan Mu Chen, arai spiritual tungku benar-benar meledak. Detik berikutnya, banyak orang melihat api merah-merah terbentuk di dalam tungku arai spiritual. Mirip dengan awan yang menyala, mereka menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu langsung ke Molongsi. Skala awan yang menyala tidak dapat dihindari, tidak mungkin untuk melarikan diri. Ekspresi Molongsi mulai berubah agak jelek saat ini. Dari api merah-merah yang menutupi langit saat mereka menuju, dia bisa merasakan perasaan bahaya dari mereka. Saya tidak percaya bahwa arai spiritual peringkat 5 Anda akan mampu mengatasi saya. Mengepalkan dan menggertakkan giginya, Molongsi membentuk segel tangan, menyebabkan energi spiritual yang tak terbatas di sekitar tubuhnya melolong dan melonjak. Saat energi spiritual memadat, itu berubah menjadi layar energi spiritual yang bersinar saat menyelimutinya di dalam. Seekor naga iblis hitam berenang di sekitar permukaan layar cahaya, sementara fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar darinya. Dari kelihatannya, ini tampaknya merupakan benteng pertahanan terkuat yang bisa dipasang oleh Molongsi. Api merah-merah terus di jalan mereka saat mereka menyebar. Saat mereka memanjang, energi spiritual hitam keabu-abuan tak terbatas yang melakukan kontak dengannya dengan cepat menguap. Di dalam seluruh batas arai spiritual tungku, batas pertahanan yang diciptakan oleh Molongsi terus ditekan dan dibakar tanpa henti. Dalam rentang pendek dari selusin napas, api merah-merah akhirnya membakar semua energi spiritual hitam keabu-abuan hingga nihil. Saat lautan api melonjak, mereka mengelilingi layar energi spiritual Molongsi yang bersinar. Suhu mengerikan yang berasal dari mereka menyebabkan riak ke permukaannya. Melihat dengan dingin ke arah Molongsi dan upaya pertahanannya, segel tangan Mu Chen tiba-tiba berubah. Sebuah pekikan yang jelas menusuk telinga sepertinya berdering dari dalam lautan api merah-merah. Detik berikutnya, saat nyala api melonjak, mereka berubah menjadi bentuk burung raksasa yang menyala. Duduk di dalam lautan api, burung yang berapi-api itu mengepakkan sayapnya yang berapi-api sambil mengangkat kepalanya untuk mengaum panjang ke arah langit, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Itu dengan keras menabrak naga iblis yang berenang di permukaan layar energi spiritual yang bersinar. Suara ledakan rendah dan dalam terus terdengar di langit saat burung raksasa berapi-api yang terbakar dengan api bergegas ke depan. Pada saat ini, riak kemarahan mulai muncul ke permukaan pada layar energi spiritual bercahaya yang tampaknya tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, naga iblis di permukaan layar cahaya meraung saat bertahan melawan serangan yang datang satu demi satu. Duduk di dalam layar cahaya, wajah Molongsi berubah pucat saat energi spiritual terus keluar dari tubuhnya untuk memperkuat pertahanannya. Dia tahu bahwa arai spiritual ini harus menjadi metode terakhir Mu Chen. Selama dia bisa menahannya, dia bisa mencubit yang terakhir sampai mati kapan saja. Setelah dimainkan dan dipimpin di sekitar hidung oleh Mu Chen, dia berharap dia bisa menghancurkan semua tulangnya dan membelah yang terakhir menjadi ribuan keping. Merasakan tatapan berbisa yang datang dari Molongsi, Mu Chen tersenyum tipis sebelum melanjutkan untuk mengabaikannya, terus memutar arai spiritualnya. Dia ingin itu meletus dengan kekuatannya yang paling kuat, sangat merusak dan memperbaiki yang terakhir sampai mati. Di bawah amukan burung yang berapi-api, riak yang menyebar dari layar energi spiritual yang bersinar semakin sering terjadi. Lebih jauh lagi, naga iblis yang berenang di atasnya jauh lebih tidak berwujud daripada sebelumnya.
Lautan api merah-merah di sekitarnya mengambil kesempatan untuk melonjak ke depan, di bawah korosi suhu tinggi, bahkan Mo Longxi, yang terlindungi di dalam, memiliki butiran keringat yang jatuh darinya seperti hujan. Seiring berjalannya waktu secara perlahan, layar energi spiritual yang bersinar menjadi semakin tipis saat naga iblis tumbuh sangat dekat menuju ilusi. Ini menyebabkan hati beberapa orang berdetak kencang. Arai spiritual ini benar-benar tangguh. Bahkan Mo Longxi tidak bisa sepenuhnya bertahan melawannya. Istirahat untukku, kilatan dingin melintas di mata hitam Mu Chen. Dengan perubahan segel tangannya, raungan marah yang mirip dengan guntur terdengar darinya. Arai spiritual Tungku berputar dengan marah, menyebabkan suara gemuruh terdengar. Sebagai tanggapan, lautan api merah-merah mulai mengamuk dan tumbuh tidak menentu. Menyapu dengan keras, itu menabrak tepat ke layar energi spiritual yang bersinar yang semakin tipis setiap detiknya. Di bawah hentakan habis-habisan, layar energi spiritual yang bersinar akhirnya mencapai batasnya. Dengan suara samar bergema, retakan mulai meluas di permukaan layar cahaya. Pada saat ini, di dalam, wajah Mo Longxi mulai berubah menjadi kasar. Sebaliknya, ekspresi ekstasi dan kegembiraan muncul di wajah Susuan, He Yao dan yang lainnya berdiri di kejauhan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di kota, layar energi spiritual yang bersinar benar-benar runtuh. Merasakan kesempatan ini, lautan api merah-merah menyapu, seketika mengelilingi Mo Longxi, yang sekarang tidak punya tempat lain untuk menghindar atau bersembunyi. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa ekspresi Mo Longxi telah berubah menjadi sangat buruk. Saat suhu yang sangat tinggi menyapu, pakaian Mo Longxi langsung terbakar menjadi abu, bahkan kulitnya berubah menjadi merah tua, di bawah suhu yang intens dari lautan api merah-merah, bahkan mata yang terakhir telah berubah menjadi merah darah. Saat lautan api yang menakutkan maju menuju Mo Longxi, dia dengan keras menyemburkan seteguk darah, sepasang mata berbisa yang tak tertandingi itu terkunci ke arah Mu Chen di kejauhan, sebelum dia benar-benar ditelan oleh lautan api yang bergelombang. Kejutan yang intens mengguncang hati banyak orang. Mo Longxi telah kalah, seluruh kota menjadi sunyi senyap pada saat ini karena tatapan semua orang terkunci rapat di area yang diliputi oleh lautan api. Pada saat ini juga, atmosfer di seluruh bentangan dunia itu, tampaknya telah benar-benar membeku. Kobaran api masih terus membesar dan membesar. Setelah beberapa saat, karena kelelahan energi spiritual, arai spiritual Tungku raksasa mulai berangsur-angsur menghilang. Bersamaan dengan itu, lautan api yang telah melingkupi bentangan langit itu mulai perlahan mundur. Setelah benar-benar mundur dari area tersebut, sosok Mo Longxi telah menghilang dari dalam. Namun, teriakan keheranan dengan cepat terdengar saat orang-orang melihat benda aneh muncul di langit saat api menghilang. Mata Mu Chen marah dikontrak setelah melihat adegan saat ia erat menatap daerah. Hadir di langit adalah bola darah yang berdiameter sekitar beberapa kaki. Tampak seperti segumpal daging yang berlumuran darah, itu melayang secara misterius di langit. Bola darah melayang di langit saat jejak aura merah darah terpancar darinya. Mengikuti gerakannya yang naik turun, itu tampak seperti segumpal daging dari kejauhan. Adegan misterius ini tidak diragukan lagi menyebabkan ekspresi banyak orang berubah saat sensasi dingin muncul di dalam hati mereka. Ini adalah, samar-samar mengerutkan alisnya. Sambil melihat pemandangan di langit, pria berjubah hijau bergumam pada dirinya sendiri sebelum melanjutkan setelah beberapa saat kemudian, mungkinkah itu keterampilan rahasia Istana Naga Iblis, transformasi naga, seni darah? Seni darah transformasi naga, sesosok berbicara dengan ragu di belakang pria berjubah hijau. Itu adalah keterampilan rahasia tingkat tinggi di dalam Istana Naga Iblis. Hanya beberapa murid mereka dengan status yang sangat tinggi yang dapat mempelajari dan mengolahnya. Keterampilan ini misterius dan kejam, seperti yang dikatakan mengharuskan seseorang untuk menggali sebagian dari dagingnya sebelum menanamkan daging dan darah naga iblis ke dalam tubuhnya. Setelah memberi makan daging dan darah naga iblis dengan darahnya sendiri, seseorang dapat mengaktifkannya selama masa-masa sulit, menyebabkan kekuatannya meningkat secara drastis. Pada saat ini, ekspresi pria berjubah hijau menjadi serius saat dia melanjutkan penjelasannya. Namun, harga yang harus dibayar untuk skill misterius ini sangat tinggi. Dari apa yang telah ditampilkan Mo Longxi, akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu setengah tahun.
tidak pernah berpikir bahwa seorang bocah yang kekuatannya hanya pada tahap akhir transformasi surgawi akan mampu memaksa Molongsi sedemikian rupa. Dia benar-benar mengejutkan, jawab orang di belakang sambil mendesah kagum. Merasakan hal yang sama juga, pria berjubah hijau itu menganggukkan kepalanya. Mahasiswa baru bernama Mu Chen ini benar-benar membuat orang diliputi oleh keterkejutan dan kekaguman atas kemampuannya. Namun, memaksa Molongsi sedemikian rupa, benar-benar tidak dapat dikatakan apakah ini benar-benar beruntung atau tidak beruntung. Wajah Su Xuan, He Yao dan yang lainnya juga berubah jelek saat ini. Meskipun mereka tidak tahu persis apa bola darah itu jelas bukan kabar baik bagi mereka. Di samping mereka, Shen Changsheng telah berhasil menstabilkan napasnya. Dengan wajahnya yang pucat pasi menjadi sedikit normal. Namun, setelah melihat bola darah yang menggeliat di langit, matanya juga berkontraksi dengan marah. Seni darah transformasi naga, Shen Changsheng memaksakan kata-kata itu keluar dari mulutnya yang terkatup saat tangannya yang berlumuran darah mencengkeram tombak panjangnya dengan erat. Setelah menghembuskan napas panjang, ekspresinya berubah serius saat dia bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Meskipun situasinya tidak terlalu baik, dia tahu bahwa situasi yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi sendiri oleh Mu Chen. Mu Chen memaksa Molongsi ke tahap seperti itu jelas melebihi harapannya. Dalam atmosfer aneh yang memenuhi seluruh kota, Mu Chen juga dengan erat menatap bola darah yang sedikit menggeliat dan menggeliat, sementara ekspresi gelap yang dingin berfluktuasi di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia masih tidak dapat mengalahkan Molongsi setelah menunjukkan kartu trufnya yang tersembunyi. Susunan kuali surgawi penyempurnaan surgawi yang telah dia atur sudah cukup untuk memberikan kerusakan berat terhadap para ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Orang itu terlalu berduri. Saat ekspresi Mu Chen berubah, bola darah yang mengambang di langit yang jauh mulai bergetar pelan. Permukaannya mulai menggeliat dan menggeliat. Hampir seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari bola. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen. Mengepalkan jari-jarinya, dia mengirim tinju yang bergemuruh, energi spiritual tanpa batas melonjak dan menyapu, sebelum dengan keras membanting permukaan bola darah. Suara rendah dan dalam terdengar saat darah bermekaran di langit. Namun, tidak ada satu sentakan pun yang mengguncang bola darah. Sebaliknya, menggeliat dan menggeliat tumbuh semakin cepat. Pada saat itu, sebuah retakan mulai perlahan meluas di permukaannya. Murid Mu Chen marah dikontrak, bola darah dengan keras menggeliat dan menggeliat. Dengan letupan, sebuah lengan yang seluruhnya ditutupi oleh sisik berwarna merah darah menusuk keluar dari dalam. Lengannya tidak berbentuk lengan manusia, jari-jarinya tajam dan runcing, mirip dengan cakar binatang buas. Saat menembus, aura pembantaian dan pembantaian yang tak terlukiskan terpancar, menyebabkan wajah banyak orang berubah samar. Saat lengannya terulur, itu menghancurkan bola darah, menyebabkan serpihan darah menyebar saat sosok merah darah perlahan keluar dari dalam. Saat garis pandang semua orang berkumpul bersama, banyak orang menghirup udara dingin. Molongsi telah muncul kembali, berdiri di udara. Namun, pada saat ini, tubuhnya tampak tumbuh jauh lebih tinggi. Sisik berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya. Sementara ekor naga berwarna merah darah, kira-kira sepanjang beberapa kaki, terus-menerus bergoyang ke sana kemari dari punggungnya. Mirip dengan dua cakar naga, lengan dan telapak tangannya terpancar dengan kilatan dingin. Pada saat ini, Molongsi muncul seperti binatang pembantaian dan pembantaian yang mengerikan. Tatapan dan aura yang datang darinya sangat mengerikan dan menakutkan. Molongsi menghadap ke langit dan mengaum panjang, terdengar sangat tajam dan menusuk telinga, menyebabkan wajah banyak orang menjadi pucat. Udara di sekitarnya bergetar karena raungan saat gelombang kejut memancar ke kejauhan, tampak sangat spektakuler. Saat raungan panjangnya terdengar, mata merah darah Molongsi terkunci pada Mu Chen yang jauh, senyum yang sangat kejam dan menyeramkan muncul dari sudut mulutnya saat lidah merah tua menjilat bibirnya, tampak sangat menakutkan. Mata Mu Chen dipenuhi dengan hati-hati dan kewaspadaan sebagai energi spiritual tak terbatas terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan rasa yang sangat berbahaya dari Molongsi, yang terakhir sekarang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Mampu memaksa ke langkah ini, Mu Chen, saya harus memberi selamat kepada Anda. Molongsi tersenyum jahat, sementara aura mengerikan dan niat membunuh di matanya tampaknya akan berubah menjadi jasmani.
Detik berikutnya, dia mengambil langkah maju dengan marah. Dengan gelombang naga merah darahnya yang tinggi, tubuhnya menghilang dari pandangan semua orang. Wajah Mu Chen seketika berubah saat bayangan naga muncul di sekitar tubuhnya, mendorong kecepatannya hingga batas maksimalnya. Dia langsung mundur dengan eksplosif ribuan kaki ke belakang. Namun, tepat saat dia muncul ribuan kaki jauhnya, udara di belakangnya meledak terpisah saat sosok merah darah kabur muncul di belakangnya. Saat itu, suara tawa jahat dan kejam mengikuti angin saat terdengar. Bukankah kecepatanmu sangat cepat, Mu Chen? Kenapa kamu tidak tahan sekarang, ya? Saat tawa jahat terdengar, suara mendesing yang tajam dan tajam bergema di belakang tubuh Mu Chen. Angin kencang yang tercipta, cepat dan tajam hingga ingin menghancurkan tubuhnya. Petir hitam menjalar dan melengkung di sekujur tubuhnya, berbalik sementara lengannya bersilang di depan, membela tubuhnya. Tinju naga ditutupi oleh sisik merah darah, dengan keras menghantam lengan Mu Chen. Sebuah suara rendah dan dalam terdengar, dan rasa manis meletus di tenggorokan Mu Chen saat ia segera menyemburkan seteguk darah, membalas dengan menyedihkan. Rasa sakit yang hebat menyiksa lengannya, hampir seolah-olah patah dan hancur berkeping-keping. Kekuatan Mo Longxi saat ini telah mencapai tahap yang agak menakutkan. Tenang, aku akan memastikan untuk mematahkan setiap tulang di dalam tubuhmu. Senyum di wajah Mo Longxi menjadi semakin jahat dan jahat saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dengan jentikan ekor naganya, sosoknya menghilang, muncul kembali tepat di belakang Mu Chen. Sisik merah darah di lengannya berubah semakin bersinar dan berwarna cerah. Hampir seolah-olah darah akan menetes darinya. Sebuah tinju bergemuruh, menyebabkan udara di sekitarnya segera meledak. Dengan mengepalkan tangannya, sebuah pagoda hitam muncul, memperluas keluar, itu melindungi Mu Chen dari depan. Pukulan Mo Longxi menghantam permukaan pagoda hitam dengan keras, menyebabkan suara logam yang jernih bergema, percikan mekar saat pagoda hitam dikirim terbang kembali. Dengan Mu Chen juga dikirim menembak kembali untuk jarak yang cukup jauh. Benar-benar orang yang menarik, kamu sebenarnya masih bisa melawan. Tawa jahat dan jahat terdengar dari Mo Longxi saat dia dengan cepat melesat ke depan mirip dengan sambaran petir merah. Namun, biarkan aku melihat berapa lama lagi kamu bisa terus bertahan. Di langit, kecepatan Mo Longxi telah mencapai tingkat yang mencengangkan, muncul seperti sambaran petir merah yang menembus udara. Pada saat ini, Mu Chen benar-benar berada di pihak yang tidak menguntungkan. Jika bukan karena pagoda hitam yang melindungi tubuhnya, dia pasti sudah menderita luka berat akibat serangan ganas dan kejam sebelumnya. Namun, bahkan dengan pagoda hitam, situasinya sangat mengerikan. Darah terus mengalir ke seluruh tubuhnya. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ketakutan dan kegelisahan mengguncang hati Su Xuan dan yang lainnya. Karena jelas bahwa Mu Chen dan Mo Longxi sudah tidak memiliki kekuatan yang sama. Terlepas dari berapa banyak metode dan kartu truf yang dikeluarkan Mu Chen, dia tidak bisa lagi membalikkan situasi. Aku akan pergi dan membantunya. Mengepalkan dan menggertakkan giginya, terlepas dari lukanya, Shen Changsheng ingin mengambil tindakan. Dengan kemajuan situasi saat ini, Mu Chen akan segera terjebak dalam posisi yang sangat tidak diinginkan. Bagaimana dia bisa duduk dan menonton saat Mu Chen dibunuh oleh Mo Longxi? Su Xuan dan yang lainnya langsung merasa cemas dan khawatir. Dengan kondisinya saat ini, jika Shen Changsheng menawarkan bantuannya, dia tidak akan bisa memberikan banyak bantuan untuk Mu Chen. Di langit, tinju Mo Longxi dengan keras mendarat sekali lagi di permukaan pagoda hitam, sangat bergetar. Pagoda hitam menjadi redup pada saat ini, sebelum berubah menjadi cahaya hitam yang mengalir ke tubuh Mu Chen. Jelas, setelah menahan banyak serangan amukan yang dilepaskan oleh Mo Longxi, pagoda telah mencapai batasnya. Apakah Anda memiliki hal-hal lain yang tersisa untuk ditunjukkan? Tawa aneh terdengar dari Mo Longxi saat tatapannya yang jahat dan jahat tampak sangat menakutkan. Jika tidak, kamu bisa pergi dan mati sekarang. Dengan satu langkah, dia muncul tepat di depan Mu Chen. Cakar merah darah runcing tajam didorong lurus ke arah dada yang terakhir mirip dengan sambaran petir merah. Mata Mu Chen telah berubah menjadi darah merah saat dia bersiap untuk bertarung dengan gila-gilaan dengan semua yang dia miliki melawan Mo Longxi ini. Namun, pada saat ini, cincin pedang yang mengguncang langit dengan marah bergema di cakrawala, memutar kepala mereka ke arah suara. Banyak orang melihat aliran sword aura mengalir deras dan menghantam tubuh Mo Longxi dengan keras.
Saat aura pedang menyapu tubuh Mo Longxi, bunga api langsung bermekaran dan melesat keluar, sementara dia terlempar ke belakang. Suara teriakan terdengar dari orang yang tak terhitung jumlahnya saat tatapan mereka beralih ke langit di kejauhan, di mana seorang gadis muda dengan pedang panjang hitam di tangannya berdiri di langit. Matanya setenang dan sedingin danau es, sementara niat dingin muncul dari mereka saat mereka mengunci Mo Longxi. Di belakangnya, sosok berlumuran darah turun dari langit, auranya tertekan, mengesankan, itu adalah peringkat 3 di bounty board, Mugu. Luo Li mengalahkan Mugu. Setelah melihat ini, keheranan dan suara kejutan yang menggembirakan terdengar dari Su Xuan dan yang lainnya. Luo Li benar-benar tiba pada waktu yang terlalu tepat. Tangisan keterkejutan dan keheranan yang tak tertahankan terdengar dari dalam kota saat semua orang berpikir, kelompok mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Surga Utara ini terlalu tangguh. Pertama, ada Mu Chen, yang mampu memaksa Mo Longxi untuk menggunakan kartu truf terakhirnya. Sekarang, ada gadis muda ini, yang kecantikannya menakjubkan dan mempesona, yang mampu menggunakan serangan yang begitu cepat dan ganas untuk menghadapi Mugu, yang kekuatannya berada di tahap tengah tahap penyelesaian surgawi. Sementara semua orang diliputi keterkejutan dan keheranan, energi spiritual yang mengamuk tersapu dari area cakrawala lain, saat banyak orang menoleh, hawa dingin mengguncang pikiran dan hati mereka. Di sana, Li Xuantong berdiri di udara, pedang panjang di tangannya menembus tenggorokan Gui Xiong. Pada saat yang sama, kapak raksasa di tangan yang terakhir telah mendarat di bahu yang pertama, menyebabkan darah mengalir keluar. Situasi mengambil nyawa sambil mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun, jelas bahwa Li Xuantong pada akhirnya berhasil mendapatkan keunggulan. Setelah tenggorokannya tertusuk, Gui Xiong membuka mulutnya, menyebabkan darah menyembur keluar dari dalam. Dia masih shock dan tidak percaya saat dia menatap Li Xuantong di depannya, yang dadanya sedikit naik turun. Dia muncul seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi darah yang memancar mencegah kata-kata itu keluar. Setelah merosot sedikit ke depan, dia jatuh dari langit seperti batu bata di dalam air. Menarik keluar kapak yang tersangkut di bahunya, Li Xuantong dengan santai membendung aliran darah dari lukanya, memegang pedangnya di satu tangan. Dia menembak lurus ke arah lokasi di mana Mu Chen berada, melihat darah dan luka yang menutupi yang terakhir sebelum melihat Mo Longxi yang tampak jahat. Dia berbicara dengan suara lembut, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Pada saat ini, Luo Li juga buru-buru tiba di sampingnya, mendukungnya di sisinya. Dia melihat ke arah darah dan luka yang menutupi seluruh tubuhnya, merasakan sakit di dalam hatinya. Dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen terus menatap Mo Longxi, yang juga menatap mereka dengan tatapan dingin dan gelap yang tak tertandingi di wajahnya. Pada saat ini, dari mereka bertiga, selain Luo Li, yang kondisinya jauh lebih baik, baik Mu Chen dan Li Xuantong telah menderita beberapa luka serius. Dalam kondisi seperti itu, apakah mereka mampu menghadapi Mo Longxi, yang kekuatannya telah meningkat secara eksplosif? Mengirim tatapan berbisa ke arah ketiganya, senyum jahat di sudut mulut Mo Longxi semakin lebar. Dengan lembut mengibaskan ekor naga berwarna darah di belakang punggungnya, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh perlahan terdengar di langit. Kedua orang itu benar-benar sia-sia. Mereka bahkan tidak bisa melakukan tugas menahan orang. Namun, karena semua orang telah berkumpul, aku hanya harus berurusan dengan kalian semua bersama-sama. Dalam kota Desolated Barat, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci ke konfrontasi yang terjadi di langit. Meskipun Mu Chen, Luo Li dan Li Xuantong memiliki keunggulan numerik, siapapun akan dapat melihat bahwa pihak dengan keunggulan sejati masih dipegang oleh Mo Longxi. Pada saat ini, setelah menunjukkan semacam teknik rahasia, kekuatan yang terakhir jelas tumbuh semakin tirani. Dari kelihatannya, bahkan jika Mu Chen dan dua lainnya berkolaborasi, mereka mungkin masih tidak dapat bertahan melawan Mo Longxi. Su Xuan, He Yao dan yang lainnya juga telah memikirkan hal ini. Karena bentangan kesedihan masih ada di wajah mereka, banyak kegembiraan dan kebahagiaan dari Luo Li dan Li Xuantong yang mengalahkan lawan mereka telah hilang sebagai hasilnya. Ingin mematahkan dan membalikkan kemajuan situasi ini benar-benar terlalu sulit. Di langit, diliputi oleh tatapan penuh perhatian dari segudang orang di sekitar, Mu Chen sangat mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Mo Longxi yang jauh. Seluruh tubuh yang terakhir memancar dengan aura yang mengerikan, dan ingin berurusan dengannya akan sangat sulit.
Kekuatan orang itu telah meningkat lagi, kata Li Xuantong sambil mengerutkan kening, sementara ekspresi jelek muncul di wajahnya. Secara alami, dia bisa merasakan bahwa Mo Longxi saat ini telah menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Apakah kamu masih bisa bertarung? Tanya Li Xuantong setelah melihat luka Mu Chen. Sambil tersenyum, Mu Chen mengangguk, mengepalkan tinjunya, pupil matanya yang hitam berkilauan, hampir seperti sedang memikirkan sesuatu. Kenapa tidak menyerahkannya padaku? Luo Li berbicara dengan suara lembut. Ini memberi kejutan bagi Mu Chen dan Li Xuantong, menyebabkan Mu Chen sedikit mengernyitkan alisnya. Sementara aliran cahaya yang dingin dan beku tampak muncul di mata hitamnya, dengan marah mengepalkan tangannya dengan erat, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menjawab, lebih baik bagiku untuk melakukannya. Bisakah kamu? Tanya Li Xuantong dengan sedikit keraguan. Dia jelas tentang latar belakang Luo Li. Oleh karena itu, keberaniannya untuk mengatakan bahwa dia mampu menghadapi Mo Longxi tidak membuatnya terkejut dan membuat keributan. Namun, itu berbeda untuk Mu Chen. Bagaimanapun, masih ada beberapa perbedaan antara dia dan Luo Li. Mampu memaksa Mo Longxi ke langkah seperti itu sudah merupakan masalah yang agak luar biasa di mata Li Xuantong. Jika dia melangkah lebih jauh, Mu Chen mungkin harus membayar harga yang sangat berbahaya. Jelas, mata besar Luo Li menatap ke arah Mu Chen, melihat luka dan luka yang menutupi tubuh yang terakhir, rasa sakit meletus di hatinya sekali lagi. Sementara sedikit kebencian dan frustrasi mulai muncul di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen benar-benar ingin berdiri di depannya dan melindunginya, mungkinkah dia benar-benar menyukainya untuk berdiri di samping sambil melihatnya berjuang sampai dia benar-benar penuh luka dan memar? Tidakkah dia tahu bahwa ini hanya akan membuatnya merasa lebih sakit di dalam hatinya? Luo Li menggigit bibirnya dengan gigi putih mutiaranya. Dia tidak mau membantah Mu Chen di depan orang-orang. Karena itu, dia hanya memiringkan wajahnya yang manis ke samping, tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Namun, penampilan dan posturnya hanya menunjukkan dengan jelas perasaannya saat ini. Dia marah. Mengangkat bahunya, kecemburuan samar meletus di dalam hati Li Xuantong saat dia bisa melihat emosinya tersembunyi di bawah tindakannya, mampu menyebabkan Luo Li, yang biasanya pendiam dan mandiri, tanpa menyukai benda-benda materi, serta menunjukkan kesedihan dan kesedihan, untuk mengungkapkan emosi marah seperti itu sudah menjadi masalah yang akan menyebabkan kecemburuan dan kecemburuan orang-orang. Setidaknya, dia hanya akan marah ketika itu melibatkan orang-orang yang benar-benar memiliki tempat di dalam hatinya. Melihat wajah cantik Luo Li, yang seindah porselen, Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya marah padanya. Mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan gadis muda yang ramping dan seperti batu giok, yang terakhir awalnya ingin menarik tangannya. Namun, melihat luka dan luka yang menutupi seluruh tubuh Mu Chen, dia tidak dapat membangkitkan amarahnya yang kecil ini. Menyerah, dia membiarkannya memegang tangannya. Melalui mulut merah kecilnya dengan lembut dicurahkan dengan kesal. Saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa kartu truf tersembunyi di lengan baju Anda, dan, setelah Anda menggunakannya, Anda pasti akan lebih kuat dari saya. Mu Chen berbicara dengan lembut dan perlahan, namun, saya pikir Anda harus tahu konsekuensi yang akan terjadi jika Anda menggunakan kartu truf itu. Mendengar kata-katanya, Luo Li sedikit melongo, sebelum melanjutkan untuk menggigit bibirnya saat dia berpikir, intuisi Mu Chen sangat tajam. Meskipun ada beberapa hal yang belum saya bicarakan dengannya, dia bisa merasakannya. Memang, dia memiliki beberapa kartu truf yang kuat dan kuat. Namun, begitu mereka digunakan, kakeknya, Luo Tianzhen, mungkin bisa merasakannya. Bagaimanapun, dia adalah permaisuri berikutnya dari klan Dewa Luo. Klan Dewa Luo tidak mungkin membiarkan dia meninggalkan klan tanpa sedikit pun perlindungan diri. Selanjutnya, begitu dia menggunakan beberapa kartu truf itu akan menunjukkan bahwa dia telah menghadapi bahaya. Hal-hal semacam ini bukanlah hal yang ingin dilihat Luo Tianzhen. Oleh karena itu, jika kartu truf itu digunakan, Luo Tianzhen mungkin terpaksa mengambil tindakan dan membawa Luo Li kembali ke klan Dewa Luo. Jika itu terjadi, saat Luo Li dan Mu Chen akan berpisah akan didorong ke depan. Mu Chen sangat menghargai waktu yang dia habiskan bersama Luo Li. Karena tidak ingin melihat pemandangan seperti itu, dia terpaksa menggunakan metode seperti itu untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga Luo Li dari bahaya. Karena itu,
Dia bersedia menanggung apa yang disebut bahaya, dan apa yang disebut berjuang sendirian. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Karena itu, tolong jangan salahkan perlindungan egois saya terhadap Anda. Mu Chen terus berbicara sambil perlahan menggenggam tangan Luoli yang ramping dan seperti batu giok. Suara yang keluar darinya perlahan meresap ke dalam hati Luoli, menyebabkan riak ke permukaan, sementara benar-benar menghilangkan sedikit kemarahan dan kebencian yang hadir. Luoli dengan lembut menganggukkan kepalanya saat senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik dan seperti batu giok, tampak sangat menggetarkan jiwa. Santai, saya tidak akan pamer dan mencoba untuk berani. Jika saya benar-benar tidak dapat menghadapinya, Anda dapat mengambil tindakan saat itu. Apa yang kamu katakan? Kata Mu Chen dengan senyum tipis. Oke, jawab Luoli dan dia dengan patuh menganggukkan kepalanya. Kamu benar-benar punya cara untuk berurusan dengan Mo Longxi. Setelah menghela nafas, Li Xuantong berbicara. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mencoba itu. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia memberikan jawabannya. Menatap Mo Longxi di kejauhan, niat dingin muncul dari pupil hitamnya saat dia berbicara. Namun, aku juga membutuhkan kalian berdua untuk membantu bertarung sebentar. Baik, Li Xuantong tidak ragu-ragu karena dia langsung setuju. Silakan lakukan, mengambil napas dalam-dalam. Mu Chen tidak terus berbicara saat matanya tiba-tiba mulai menutup, sedikit demi sedikit. Ini menyebabkan banyak orang merasa terkejut. Mungkinkah Mu Chen ini mencoba untuk mempersiapkan arai spiritual yang kuat sekali lagi? Namun, mengapa kita tidak merasakan fluktuasi dari arai spiritual? Masih dengan tindakan menipu itu, setelah melihat adegan ini, mata Mo Longxi yang jauh juga berkontraksi. Setelah dihadapkan dengan metode Mu Chen pada kesempatan yang tak terhitung banyaknya, harus dikatakan bahwa bahkan dia merasa beberapa ketakutan dan ketakutan muncul di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak akan memberi musuhnya kesempatan untuk membalikkan situasi, karena dia yang sekarang juga memiliki kekuatan untuk membalikkan situasi. Namun, bahkan jika dia ingin menang, dia sudah harus membayar harga yang sangat tinggi. Karena itu, dia sama sekali tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu muncul kembali untuk musuh-musuhnya. Mengepalkan tangannya, energi spiritual tak terbatas menyapu dari Mo Longxi sebelum menyapu seluruh cakrawala. Detik berikutnya, getaran bergetar di seluruh tubuhnya saat dia dengan eksplosif melesat ke depan. Melihat reaksi yang terakhir, Li Xuantong segera bergegas. Energi spiritual berputar ke kemampuan maksimalnya saat terus menyelimuti Mo Longxi yang masuk. Pergi, menghadapi rintangan Li Xuantong, Mo Longxi mencibir dingin sambil mengepalkan tinjunya. Tidak ada gerakan aneh yang digunakan. Dengan hanya energi spiritual yang tak terbatas dan sombong untuk kemampuan maksimalnya, mereka menyapu tinjunya. Dua energi spiritual yang tak terbatas bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan keras bergema. Tubuh Li Xuantong bergetar hebat saat dia dikirim terbang kembali dalam sekejap. Darah muncul dan menetes dari sudut mulutnya. Hanya setelah secara pribadi bersilang tangan dengan Mo Longxi, dia mengerti betapa tiraninya Mo Longxi. Saat Li Xuantong dikirim terbang kembali, aliran sword aura yang deras dan ganas turun sekali lagi dari langit, menghantam tubuh Mo Longxi dengan keras. Mengangkat pedang panjangnya, Luo Li dengan cepat menembak, sambil menunjukkan serangannya yang cepat dan ganas. Menggunakan semua metode mereka, keduanya mencoba yang terbaik untuk menjerat dan menahan Mo Longxi. Tontonan ini menyebabkan banyak orang menahan napas, karena kedua pihak yang bertikai sudah menjadi agak putus asa. Saat Li Xuantong dan Luo Li mencoba yang terbaik untuk menunda Mo Longxi, jiwa surgawi yang duduk dengan aura Sea Mu Chen membuka matanya. Detik berikutnya, dengan sebuah gerakan, ia terbang lurus menuju posisi tengah aura Sea. Di dalamnya ada bunga mandala keunguan gelap, pilar iblis hitam legam berdiri tegak di tengah bunga. Sementara rantai berwarna ungu melilit tubuhnya, menyegelnya di dalam. Ini adalah pilar iblis Meru besar, yang sebelumnya diperoleh Mu Chen dalam perbendaharaan spiritual penguasa naga putih. Namun, karena pilar ini terlalu tidak menyenangkan, jika bukan karena penindasan oleh kertas hitam misterius di dalam tubuh Mu Chen, pikiran dan alasannya mungkin telah terkorosi oleh energi jahat dan iblis yang terpancar darinya. Karena itu, sejak mendapatkannya, Mu Chen tidak berani sembarangan memindahkan dan menggunakannya. Namun, situasi saat ini di hadapannya, dia harus mengaktifkan dan menggunakannya. Jika tidak,
terlalu sulit bagi mereka untuk berurusan dengan Mo Longxi dalam kondisinya saat ini. Mengangkat kepalanya, Mu Chen dengan ganas menatap pilar iblis Meru besar di depannya, sebelum berbicara dengan suara rendah dan dalam. Jika Anda tidak mau disegel selamanya di tempat ini, Anda sebaiknya berkolaborasi dengan aku sebentar. Saat suara Mu Chen terdengar, sinar hitam kecemerlangan tiba-tiba meletus dari pilar iblis Meru besar, energi jahat dan iblis mulai memancar, muncul seolah-olah mereka ingin menyapu ke arah Mu Chen. Namun, sebelum aura iblis bisa menyebar, sinar ungu kecemerlangan meletus dari bunga mandala keunguan yang gelap. Setelah bersentuhan dengan cahaya ungu, aura iblis itu mirip dengan sisa salju yang bersentuhan dengan lava, dengan cepat menghilang. Pilar iblis Meru besar ini benar-benar layak disebut sebagai senjata mematikan, sangat sulit untuk menaklukkan dan menjinakkannya. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk membuat saya korosi. Raungan rendah dan dalam terdengar dari Mu Chen saat jiwa surgawinya maju selangkah, menuju langsung ke bunga mandala. Ia mengulurkan tangan kecilnya, dan bersentuhan langsung dengan permukaan pilar iblis Meru besar. Pada saat tangan jiwa surgawi Mu Chen melakukan kontak dengan pilar iblis Meru besar, energi iblis yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar, menodai tangan jiwa surgawi Mu Chen. Itu mulai terkikis dengan gila-gilaan. Dalam rentang waktu singkat beberapa napas, jiwa surgawi Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi warna merah darah, tampil mirip dengan anak berlumuran darah. Orang akan merasa terintimidasi saat melihatnya. Mata Mu Chen mulai terus berfluktuasi antara warna merah darah dan hitam pekat. Saat energi iblis yang sangat sombong mengalir di dalam tubuhnya, energi itu dengan marah mulai menyapu keluar. Itu adalah energi yang sangat kuat, namun, itu mampu merusak pikiran dan penalaran orang, dan mengubah mereka menjadi binatang buas yang mematikan. Mengepalkan giginya dengan erat, Mu Chen menahan korosi ini. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengendalikan energi iblis ini, dia harus menahan korosi ini. Niat membunuh untuk membantai dan membunuh bergegas tak menentu menuju pikiran dan jiwa Mu Chen, menyebabkan niat membunuh brutal dan tirani meledak dari hatinya. Matanya mendekati warna merah tua. Namun, pada saat itu, kertas hitam misterius di bawah bunga mandala mulai berkilau dengan kilau yang aneh dan aneh. Detik berikutnya, kelopak bunga mandala yang indah mulai memanjang, sebelum membungkus jiwa surgawi Mu Chen di dalamnya. Perasaan yang jelas dan menyegarkan ditransmisikan, menyebabkan niat membunuh brutal di dalam hati Mu Chen perlahan ditekan. Mata Mu Chen tiba-tiba terbuka lebar, tepi luar matanya muncul dalam warna merah darah, sementara pupilnya masih tetap hitam pekat dengan jelas. Saat Mu Chen perlahan membuka tinjunya, energi merah darah yang menutupi langit menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapunya seperti tsunami, sebelum memancar ke anggota tubuh dan tulang Mu Chen. Dalam langit kota desolatit barat, mata tertutup rapat Mu Chen tiba-tiba bermunculan terbuka pada saat ini. Pada saat ini, semua orang dapat merasakan bahwa suhu dunia tampaknya telah turun dalam sekejap. Terima kasih telah menonton.